Ini, ayo dong Eko tabrak kivas. Ini dia dan ternyata harapannya akan diwujudkan oleh MBR Epsilon yang ternyata nggak nyampe mereka ke Observer. MBR ini harusnya ngelihat di di pemindai mereka ada Ekron dan juga di observatory ada EVOS Divine. Nah, tapi nih kalau misalkan dari kayak begini kita lihat untuk dari drop pointnya, harusnya kayak dari MBR-nya yang nge-clutch ke arah dari Eko-nya dulu, atau mungkin Eko-nya yang nge-clutch ke arah dari MBR. Dengan adanya EVOS yang dapetin observatorinya, gue rasa EVOS malah kayak bakalan jauh lebih bernafas lega ya. Apalagi di sini kalau misalnya kita lihat tadi dari EVOS sendiri udah mulai ngepick dikit-dikit ke arah dari anak-anak MBR. Yap, tapi di bagian tengah dari mapnya kali ini T-Rex harus terjatuh terculik oleh seorang Tikal atas serangan yang dilakukan oleh dari First Riders Eclipse. Tentunya membuat Kings kali ini sudah kekurangan beberapa membernya yang turun di area kekuasaan dari First Riders Eclipse itu sendiri. Dua player yang masih terlihat atau ternyata tiga-tiganya ada di bagian dari Bima Sakti, ternyata dua lainnya baru berhasil dihidupkan kembali, sementara Raf dan juga seorang Dix yang masih ada di area Bima Sakti juga kali ini dari nafasnya masih tetap dicari oleh anak-anak dari First Riders Eclipse itu sendiri. Dan kita melihat di bagian Clock Tower, IOG kembali ke rumahnya tetapi mendapatkan sebuah tabrakan dari Tang City Esports yang dia turun ke bagian rim 6. Mereka memilih untuk fight bersama dengan Island of God dan sama-sama nyulik satu. Ya, untuk hari ini sih gue sih lumayan shout out juga sama anak-anak Tang City. Mereka kayak di beberapa game lumayan konsisten banget bilang gameplaynya, tapi di sisi lain kali ini Bima Sakti Ross kali ini harus terculik. Lozi ternyata yang sempat berhasil mendapatkan satu takedown masih bisa diselamatkan kembali. Dan kita melihat dari Kings tentunya akan sangat kesulitan dengan harus kehilangan beberapa membernya dan satu orang sudah kembali. Rehan berada di bagian sebelah atas. Shockwave sudah mulai diaktifkan untuk mengintai ke arah. Sangat kesulitan untuk bisa masuk lebih dalam lagi menuju ke arah pertahanan dari First Riders Eclipse itu sendiri. Sudah 2 menit berlalu dan belum ada satupun yang berhasil dieliminasi. Dan sejauh ini Kings dengan positioning dari masing-masing mereka yang berhasil ngurung masih belum bisa menyelesaikan team fightnya. Malah di area Clock Tower sepertinya sudah sangat ramai sekali. Dix sudah mulai masuk menuju ke arah dalam saat Asuki ke arah dalam karena belum mendapatkan backup fire itunya. T-Rex sayang sekali harus terjatuh terculik atas orang Darko, membuat Kings kali ini kedua kalinya harus kehilangan membernya. Tapi Dix yang masuk sendirian saja, tembakan di peluang poin dan akhirnya berhasil mendapatkan satu takedown. Ada follow up dari First Riders. Dix harus terjatuh membuat Rehan si anak yang paling baik tersisa sendirian. Tembakannya masih bisa mendapatkan satu takedown di arah lain. Tang City yang tumpah duluan. One on one situation. Rehan yang masih bisa untuk melakukan strafing, bahkan melihat satu orang yang tersisa dari First Riders berada di pojokan mencoba melakukan reviving. Rehannya masuk, coba ditembak. Revive tetapi ini dia Rehan, anak yang terlalu baik, masih bisa mempertahankan Kings Esports. Aduh, ini plot twist banget loh. Padahal gue udah nyatet di sini kalau misalkan Kings itu setupnya tuh mereka sebenarnya udah terbilang bagus. Dari segi posisi Bima Sakti mereka udah ngelok banget tuh posisinya anak-anak dari First Rider. Tapi minusnya dari setup mereka adalah setupnya tuh jauh. Yang satu di arah high ground, which kalau misalkan yang di arah high groundnya knock udah nothing deh. Lu udah nggak bisa buat apa-apa karena yang dua di bawahnya juga kepisahnya lumayan jauh. Yang satunya lagi itu ada bener-bener di sisi outside kiri untuk Bima Sakti dan yang satunya lagi ada di arah dari bagian tengah. Jadi kalau misalkan yang tengahnya jangan high groundnya aja itu kena, udah susah yang di bawah. Yang bawah geraknya susah. Tapi ternyata gue tuh herannya dari anak-anak tadi, anak mana ya? First Rider ya? First Ridernya juga lagi coba untuk kayak reviving juga di arah dari teman-teman yang dalam, dan tapi ternyata anak Kings yang satu lagi itu follow up-nya cepet banget. Hampir terlambat lah. Hampir terlambat sebenarnya. Tapi ternyata malah di player dibalikin ke lobby udah di reviving. Iya kan? Dua player aja udah di reviving ulang, tapi ternyata masih didapetin sama Kings. Wah, ini berarti rumahnya anak-anak dari First Rider terebut gitu aja sama Kings ya untuk Bima Sakti ya. Iya, setuju sekali. Dan di arah lain juga pergerakan dari MBR yang sengaja turun di graveyard di antara Eko dan juga EVOS. Di Babai MBR-nya sama EVOS ya. Pakai launchpad
ke bagian clock tower. Tadi MBR masuk ke clock tower. Di saat bersamaan IOG-nya juga cabut dari clock tower ke area hanggar. Jadi nggak ketemu setelah dari IOG-nya berhasil nge-take. Cakrakan ya, aku berlari counter dia. diam, aku menangis kau tersenyum. Jadi pindah disamperin ke clock tower anak-anak Island of God. Berarti itu kelar dari anak-anak Island of God nge-secure anak-anak dari Tang City. Bener. Ya kan kelar dari udah berhasil nge-secure Tang City. Island of God ternyata mutusin untuk ke hangar. Justru tadi malah gua nge-spot di arah dari belakang clock tower tuh ada EVOS. Jadi apakah kemungkinan kira-kira nanti plot twist untuk rotasinya dari EVOS bakalan ketemu sama anak-anak dari MBR? Tapi terlalu early sih menurut gua kalau misalkan mereka justru ketemu di rotasi kedua mereka gitu. Ya? Karena dari MBR, EVOS bahkan RRQ di sini mereka punya komponnya masing-masing gitu. Jadi nggak ada alasan kuat mereka melakukan fight kembali, apalagi EVOS punya poin yang cukup tinggi. EVOS punya poin yang cukup tinggi, tapi ayolah, masalah harus lagi lah, nggak mungkin banget. Rasanya tuh kalau misalkan EVOS ya udah ngelihat EVOS-nya untuk game kedua Buyah kill segini, game 3 Buyah kill segini, rasanya kurang gitu kalau misalkan ntar dia Buyah terus killnya di bawah 10, aduh nggak EVOS banget lah. Iya, tapi itu yang harus diperhatikan gitu loh. Takutnya ketika hal itu terjadi di EVOS Divine terlalu agresif, overhit juga bisa menjatuhkan mereka masalahnya. Nah itu, jadi terlalu kayak panas. Perlu benar-benar stability-nya ya dipakai nge-kill enak, dipakai placement juga enak gitu ya. Secara mentality mungkin mereka pengen gitu di awal-awal dapat kill banyak lagi gitu, tapi ya itu egonya harus diimbangi dan ternyata nggak perlu ngeras, mereka yang bakal diras oleh Onyx Olympus yang datang jauh-jauh dari Cape Town seharusnya sudah berada di bagian bawah dari factory, di bagian rumah yang sudah dikuasai oleh tim EVOS Divine. Beberapa granat sudah mulai dilemparkan menuju ke arah Onyx Olympus tentunya. Ada Mr. 05 yang sudah siap berjaga di balik sebuah glue wall menahan pergerakan dari 4 orang sekaligus. Beberapa granat sudah dikeluarkan dan Beyond berhasil merupakan 1 orang. Zeke di sana terjatuh, glue wall-nya sudah hancur, sudah terbuka, masih belum dapat. Mr. 05 bergerak ke sebelah kanan dan bahkan kembali didapatkan 1 down. Onyx Olympus dibuat tumbang di posisi ke-10 oleh EVOS Divine. Itu tadi shotgunnya si Regi. Aduh, Meni udah lama tadi ngali kos gitu dah orang. Itu mah cuma maneh doang, udah lama nggak ningali. Emang iya banyak ya. Mr. 05 masih tetap jadi Encang Regi yang galak seperti biasanya jujur. Meskipun kayak kondisi kemarin EVOS Divine lagi turun-turunnya performa, tapi secara performa personality Mr. 05 nggak pernah turun. Gue bener-bener suka banget sih dari sosok Reginya aja ya, movingnya dia, movement speed dia tuh udah kayak alok lagi nyala. Lu kalau misalkan lihat tadi emang ada beberapa posisi anak Onyx yang emang sebenarnya ada di pintu-pintu kecil ini gitu kan. Di bagian kecil ini ada anak-anak Onyx, tapi ngeliat anak-anak Onyx itu udah geser lagi ke sisi kanan dan juga tadi udah ada 1 player dari Onyx yang ke knockdown. Regi ini movement speednya udah kayak langsung nyalain alok. Dia langsung gerak lagi ke arah kanan, maju lagi, cari lagi, dan juga shotgun cantiknya dia yang dapetin 1 player sekali pukul itu ya. Itu langsung kayak membuat gue rindu nih terhadap gameplay Babang Regi itu langsung terobati gitu. Gue jujur salut sama Regi adalah ketika beberapa player bahkan dari divisi lain banyak yang sudah mengalami namanya juara dunia itu kadang-kadang ada kendor gitu rehat ya. Kendor rehat dulu, tapi Regi ini enggak gitu loh. Regi itu ya kayaknya. Regi itu kayak dia udah pernah juara dunia, tapi mentalitas dia untuk tetap berkompetisi di negaranya sendiri malah makin kencang gitu loh. Di saat yang lain-lain kayak gue udah ngerasa pernah juara dunia nih, jadi gue bisa rehat gitu. Gue udah ngasih banyak untuk Indonesia, tapi Regi nggak ada kayak gitu Regi. Iya, dan gue juga tadi sempat ngeliat gitu kan resource-nya tuh kayak apa sih. Resource-nya Regi tuh medkitnya 0, glue wall-nya ada 7. Dan kalau misalnya kita lagi ngomongin shotgun ya, dari zaman dulu tuh bisa ngehits jump shoot glue wall, jump shoot glue wall. Itu tuh dari Babang Regi gitu kan. Jump shoot buka glue wall, jump shoot buka glue wall, gocek lagi jump shoot buka glue wall. Terus ngelihat lagi resource-nya kayak gitu, ditambah lagi juga dapetin 1 player, ini rindu yang terobati sih pastinya sih untuk di Bermuda yang sekarang. Tapi kita masih lihat juga sih kira-kira nanti gameplay dari EVOS berlanjutnya seperti apa, karena harusnya Bermuda yang sekarang tuh masih panjang kali ini Bigan. Karena masih 9 tim dengan 35 player yang alive. Beberapa tim juga coba untuk buat ngamanin dari circle-circle-nya aja. Bahkan tadi kalau misalkan di Bima Sakti kita lihat, nggak usah Bima Sakti tadi ya, Bima Sakti
Sakti emang tadi ada anak-anak dari Eko Esport. Tapi kali ini Island of God juga masih standby di Clock Tower, yang mana ini udah lama banget nih intip-intip manja sama anak-anak MBR. Dari tadi di situ dia. Iya, untungnya MBR sendiri mereka nggak bisa langsung nguasain keseluruhan dari Clock Tower itu sendiri, dan MBR memilih rumah kuning bagian bawah dari Clock Tower. Dan IOG ketika mereka balik lagi ke bagian Clock Tower itu sendiri setelah mereka sedikit nengok ke hangar, masih aman lah. Jadi mereka masih sama-sama bisa nge-hold, mereka sama-sama nggak team fight dulu untuk bisa mengamankan poin placement lah setidaknya gitu. Karena dari IOG sendiri meskipun di game Bermuda yang pertama tadi killnya cukup banyak, tidak diimbangi dengan poin placement mereka yang baik gitu loh. Tapi menarik, gue tadi sempat denger ngomongin soal Alok yang nambahin movement speed itu kan di zaman waktu itu ya. Sekarang Alok tuh sayangnya udah nggak nambah lagi movement speed pada akhirnya, dan sekarang tuh baru keluar karakter baru lagi nih yang nambahin movement speed. Ini gue belum ngeliat dipakai sama pro player, masalahnya nggak ada sama sekali yang namanya pake. Tatsuya itu dia bisa ngedash dalam waktu 1 detik. Skill aktif. Lu sendiri berarti ini dia modelnya kayak Alok ya? Lu sendiri pakai Tatsuya? Gue pakai Tatsuya. Modelnya nggak kayak Alok. Kalau Alok kan dia movement speed selama beberapa detik, 5 detik selama Aloknya nyala. Tapi ini enggak. Tatsuya tuh pas kayak ngebling. Berarti kayak Kelly dong ya nggak sih? Yang selalu standby. Kalau skill aktif nggak? Skill aktif. Jadi pas dipencet truk 1 detik doang tuh movement speed. Kalau ibaratkan kayak game-game FPS di PC itu kan sering dipakai tuh, ada tuh skill yang kayak gitu. Yoru kali ya. Iya. Ayo, bukan Yoru, Jet. Oh, Jet. Ya ampun, ngedes kayak gitu. Iya, ngedes kayak gitu. Nah, ngelihat permainan dari Regi yang kayak gitu, ini kayaknya gila, cocok banget loh. Karakteristik kayak Regi pakai skill Tatsuya, cuma ada skill yang lebih penting yang jadinya kebuang. Oke, itu resikonya. Mungkin nanti next kita bakalan lihat mungkin apakah dari seorang Regi bakalan coba untuk pakai Tatsuya ataupun enggak, karena biasanya kan kalau karakter juga kan dia kan butuh penyesuaian kan. Tapi kayak yang tadi gue bilang sih, jangan kata pakai karakter, as personality playernya dia aja udah kayak Alok gitu, tanpa dia pakai karakter Aloknya, Reginya aja udah jadi Alok. Iya itu dia. Kita mau terlebih dahulu karena ternyata kali ini dari RRQ Kazu dipaksa turun dan Abai berhasil menumbangkan Vori setelah Abai berhasil manjat-manjat pundak temannya, dan bahkan 2 takedown diberikan. Merah terjatuh, granat dilemparkan, tapi Abai masih begitu cepat dengan respon glualnya untuk menghindari sebuah ledakan yang diberikan. Dari arah Rebellion Tower yang hanya menyisakan 2 membernya saja di bagian Watch Tower. Area Clock Tower di sana masih tetap dengan 4 orang, dan sepertinya RRQ Kazu dengan mereka sudah dapetin area pinggiran dari zonanya, dan di depan mereka sisa 2 orang ini benar-benar bisa dikomit sama RRQ Kazu, tapi harus lebih hati-hati lagi atas ledakan-ledakan yang diberikan. Tetap kita pindahkan terlebih dahulu karena Edi kali ini melakukan jump ke arah lawannya. Edi masih belum dapat, tapi Edinya terjatuh kali ini. 2 orang tersisa dari Ses Alpha Inc. Jojo sendirian saja ternyata masih berusaha melepaskan tembakan terlebih dahulu. Sebelah kiri juga ada tembakan, dan di arah lain Rebellion sudah berhasil tumbangkan bersama Eko Esport duluan ternyata, yang juga terkena tembakan dari arah Aura Ignite. Wah, cepet banget, yang tadinya 9 langsung 7 tim. Bahkan kali ini kalau misalnya kita ngintip sedikit untuk dari arah Clock Towernya, EVOS aja udah standby di sini. Tadinya cuma Island of God sama anak-anak MBR, tapi EVOS-nya juga masuk. Bahkan anak-anak Rebellion juga masih standby juga harusnya di arah tower. Ada lagi RRQ juga, karena circle-nya ini jahat banget nih Gan. Circle-nya kali ini ke tengah. Satu-satunya tim yang memang bisa dibilang beruntung untuk dari segi arah circle-nya itu adalah dari anak-anak MBR, karena posisi mereka nggak bisa begitu kayak banyak moving, dan mereka juga bisa dapetin banyak kill point. Tapi sepertinya kali ini Island of God bakalan ketemu sama anak-anak ini. Wow, Lord hampir saja ter-take down atau plotter yang diberikan dari arah belakang. Glownya hancur, banyak sekali glow melter yang bisa menghancurkan glue wall begitu cepat. Sementara EVOS Divine juga dipaksa untuk turun ke arah bawah. 1 orang dari IOG harus terjatuh. Mr. Nolemanya masuk, jam sudah merek Chrono sudah dihancurkan. Glue wall kembali dibuka lagi ke dalam Regi. 05 masih bisa mendapatkan takedown-nya, bahkan di dalam vision yang tertutup Mr. 05 masih mendapatkan takedown-nya kembali. Di bagian belakang masih ada Kings meskipun di luar zona, tapi ini Mr. 05 1 orang tertake oleh Azriel, tapi didapatkan kill-nya oleh Island of God. Bakal ditinggalkan karena Azriel sudah tergigit zona, menurunkan egonya. Mr. 05 kali tembakan dikeluarkan. Bam, ini dia EVOS Divine 5 kill point. Dan juga lo kalau misalnya tadi lihat ini hawanya ya, udah nggak cuma karakternya dari Babang Regi, tapi sampai ke mental-mental. Lo lihat nggak sih itu player-player udah di luar circle sama Babang Regi, gue pengen kill point.
kill point gue baru dikit nih, dicari lagi itu kayak gue ngebayangin banget Regi lagi di dalam in game tuh ngomongannya kayak lu gak full, iya full ya di sini. Ampun. Udah kebayang banget gue itu. Sampai akhirnya iya. Azriel dapat yang satu player lagi, sayangnya kecuali sama Ayoji ya. Yap, tetapi di bagian luar orang dikuasai oleh orang Ignite. Kali ini kedatangan tamu jam dari Adrian masih belum bisa untuk menumbangkan satu lawannya. Terbantu oleh adanya ombak, berhasil menumbangkan Razor. Kali ini membuat orang Kikazu. Satu orang tersisa, Glomelter dilemparkan. Abai harus terjatuh di sana, masih bisa melakukan reviving, tapi maybe sayang sekali sebuah ledakan masuk menuju ke dalam tubuhnya, sehingga RR Kikazu tentunya satu orang yang baru di revive. Ini akan sangat sulit untuk bertahan. Sementara di bagian bawah Clock Tower kita melihat EVOS Divine yang turun ke arah bawah, justru seperti yang Obebi bilang tadi, terkat oleh MBR Epsilon dan zonanya begitu sempit untuk Mr. 05 dan juga Sam 13. Dua legend by EVOS Divine masih bertahan, tapi Sam 13 terjatuh karena zona cukup menyakitkan. RRQ tumbang di posisi keempat, Mr. 05 tersisa sendirian saja dengan 5 gluol yang masih ada di tangannya. Satu buah gluol sudah mulai dibuka, coba melepaskan sebuah Skyler ke arah bawah, tapi sayang sekali ini dia Rosman. Tembakan IC-nya langsung connect menuju ke arah kepala, berhasil membuat aura Ignite. Tinggal fight bersama dengan BR Epsilon 4 lawan 4 yang masih cukup seimbang. Sementara dari auranya mendapatkan area terluas, energinya berhasil dijatuhkan, membuat kali ini BR Epsilon harus kehilangan satu membernya setelah diamankan bahkan 12 karena Ignite berhasil dapatkan satu dari dua orang tumbang dari aura Ignite. Akankah keadaannya berbalik? Rosman dengan MP5-nya masih bersiap untuk melepaskan tembakan. Rosman-nya terjatuh, ombak sendirian. Kali ini melawan 3 player sekaligus ombak. Tidak, ternyata ini Buya untuk MBR Epsilon. Nah lo, plot twistnya macem bener. Gue tadi udah pengen nge-spot mention, siapa tahu anak-anak EVOS Buya back to back and back. Oke, EVOS gagal, finish peringkat 3. Goodbye, otomatis.